di negeri kita ini MTA itu resmi, sehingga boleh hidup di seluruh wilayah negeri Indonesia, boleh berkegiatan. Ngaji itu cukup pemberitahuan, ya. Sehingga meski tanah kita itu masih atas nama personal, tapi kita boleh ngaji di situ, boleh. Oh, tidak boleh oleh desa Pasean. Lah desa Pasean itu milik warga desa atau milik Allah? Bumi ini milik Allah. Dimanapun kita ngaji, itu boleh, itu perintah Allah. Dan negeri kita sudah mengatur ngaji cukup dengan pemberitahuan. Harusnya kalau ada masyarakat yang ngaji Quran dan Sunnah dan betul-betul mengamalkan hasil kajinya, harusnya kita bersyukur. Kenapa? Karena masyarakat yang ngaji dan mengamalkan Quran Sunnah itu, dia insya Allah akan menjadi masyarakat yang berakhlak, yang beradab, sopan, santun, peduli dengan sesama, punya jiwa penolong, punya jiwa membantu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena wujud mengamalkan Quran dan Sunnah. Tapi ya sudah, apa kita benci dengan masyarakat desa Pasean dan pemerintah desanya? Tidak, kita tidak benci. Tetap keburukan yang dilakukan kita balas dengan kebaikan. Tetap kita doakan yang terbaik bagi beliau-beliau, pemerintah desa Pasean dan masyarakat desa Pasean. Tetap kita doakan yang terbaik. Semoga Allah mudahkan, lancarkan semua urusan beliau-beliau. Kalau ada kesalahan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau-beliau itu. Itu yang terus kita lakukan. Maka warga MTA Jatirogo tetap istiqomah. Rabu sore tetap datang, ya. Bertemu, bersilaturahim dengan masyarakat desa yang menolak, dengan bapak-bapak tentara, bapak polisi, bapak linmas yang telah lelah menjaga kajian kita. Mudah-mudahan lillah penjagaan yang beliau lakukan. Tetap jaga ketertiban, jangan mengganggu, ya. Jangan mengganggu ketertiban. Datang di pinggir jalan, duduk dengan tenang, jangan mengganggu lalu lintas. Duduk dengan tenang, ya. Tetap diisi kajian. Ke depan hujan, terus jalan kajiannya. Basah kuyup tidak apa-apa. Semoga basah kuyupnya menjadi lillah, gitu. Ya, tetap tertib. Kalau panjenengan bawa makan minum, habis makan sampahnya masukkan tas masing-masing, bawa pulang ke rumah. Ya. Syukur-syukur tempat itu ketika panjenengan kondur semakin bersih tempat itu, ya. Semakin bersih. Karena kita orang Islam. Tetap santun, tidak usah terpancing emosi. Karena emosi itu bukan bagian dari Islam. Dikata, dicaci maki seperti apapun, dah nggih matur nuwun. Nah, jawab saja begitu. Nggih matur nuwun, terima kasih. No. Sudah, ya. Pokoknya tetap teratur, terukur, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah meridhoi. Jangan terpancing emosi, jangan tersulut emosi. Yang paling penting, jangan futur, jangan surut, jangan takut pada manusia. Selama menjalankan perintah Allah, apapun ancaman dari manusia, jangan takut, tidak usah digubris. Datang saja istiqomah, yakin dengan pertolongan Allah. Kalau ini dinilai oleh Allah makar, satu hari nanti makar itu pasti akan digagalkan oleh Allah. Ya, coba Fatir ayat 10.
Surat Fatir surat ke-35 ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus sholihu yarfa'u walladzina yamkuruna as-sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka itu akan hancur. Sudah ya, mbok sekeras apapun usahanya untuk menghalangi kajian Quran dan Sunnah, menghalangi pengamalan Quran dan Sunnah, sekuat apapun, sekeras apapun usahanya, sebanyak apapun orangnya, sebanyak apapun dana yang digelontorkan untuk menghalangi amal soleh, wis toh nggak akan berhasil, tinggal tunggu waktu saja. Kenapa? Karena di ayat ini Allah sudah membuat ketetapan wa makru ulaika huwa yabur, dan rencana jahat mereka akan hancur, makar mereka akan hancur, menghalang-halangi kajian pasti hancur. Itu ketetapan Allah. Siapa yang menang melawan ketetapan Allah ini? Fir'aun saja yang punya kekuatan besar seperti itu, punya bala tentara yang begitu kuat, punya dana yang begitu banyak, saat menghalangi dakwah Nabi Musa saja hancur, binasa. Itu ketetapan Allah. Maka sehebat apapun usahanya, sekeras apapun usahanya, sebanyak apapun dana yang digelontorkan untuk menghalangi kebenaran dinullah, pasti yabur, pasti akan hancur. Kehancuran itu tinggal tunggu waktu. Yang penting syarat Allah untuk kita penuhi. Syaratnya ikhlas, istiqomah, sabar. Jangan takut pada ancaman manusia. Kalau ada manusia yang mengancam di Jatirogo misalkan, tapi alhamdulillah tidak ada. Ingat berapa banyak dulu manusia yang mengancam para nabi dan juga para rasul. Berapa banyak dulu manusia yang mengancam orang-orang Islam. Kalau sekarang panjenengan misalkan diancam, ya wajar, tidak apa-apa. Terima dengan penuh keikhlasan, terima dengan penuh kelapangan, tetap bertaut hati kepada Allah. Satu-satunya zat tempat kita bergantung, tempat kita memohon pertolongan, itu Allah. Maka jangan takut apapun ancaman manusia. Manusianya yang mengancam itu nanti itu juga mati, pasti mati. Ora bakal urip terus. Masa arep urip dhewean saat semua manusia sudah mati? Ning donya karo tinggal dheweke tok. Manusia yang mengancam itu, yang mendemo itu ya suatu hari nanti juga pasti mati. Sama kita yang didemo juga pasti mati. Tinggal kita pilih jalan kematian kita masing-masing. Apakah kita milih jalan kematian, berarti memilih jalan menghalang-halangi kajian, atau kita memilih untuk tidak mengganggu kajian, tidak menolak dan tidak menghalang-halangi pengajian dan pengamalan Quran Sunnah. Tinggal dipilih saja toh. Kalau ternyata kita mengambil posisi menghalang-halangi kajian, lah nanti hisabnya berat di hadapan Allah. Karena semua perbuatan kita akan dimas'ul oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka
seluruh warga Jatirogo, bersyukurlah kepada Allah. Keimanan panjenengan, ketakwaan panjenengan masih mendapat ujian dari Allah. Alhamdulillah. Berarti imannya sangat istimewa nilainya di hadapan Allah. Takwanya insya Allah juga istimewa di hadapan Allah. Istiqomah, sabar, ikhlas, bergantung hanya pada Allah, jangan bergantung pada manusia. Bergantung pada manusia pasti rugi dan kecewa. Bergantung hanya pada Allah pasti akan bahagia, selamat, sukses dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi. Yakin pertolongan Allah itu qarib, sangat dekat. Ya sudah, tempat kita di pagar besi tidak apa-apa, jangan dirusak pagar besinya ya. Orang Islam tidak merusak. Lah nanti nek pas jenengan ke sana ternyata masyarakat desa atau pemerintahnya lupa menutup pagar besinya, jenengan tutup dhewe gitu loh. Ya know? Biasanya ditutup kok belum ditutup. Ya sudah, jenengan tutup sendiri, jenengan ngaji tetap di pinggir jalan itu. Kalau nanti lupa mengunci, lupa ditutup, pagar hijaunya tadi jenengan tutup sendiri. Begitu ya Bapak Ibu, semangat, ikhlas, yakin dengan pertolongan Allah. Baik, kita beri waktu pada beliau barang